Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak asisten dosen program studi ekowisata. Di sini kami dari kelompok 4 kelas praktikum Q2 akan memaparkan hasil kerja kami pada mata kuliah penerapan sistem informasi geografis dalam ekowisata mengenai perancangan program wisata dan peta jalur wisata di Kelurahan Cikundul. Saya Galuh Anini Prameswara selaku moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Rehan Ramadan. Saya Farisa Kamila. Saya Nabila Fitri Huwaida Pramono. Saya Nagita Tani. Saya Bedroman Adai. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu profil kelurahan, konsep program, itinerary, dan juga peta jalur wisata. Kelurahan Cikundul merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Berdasarkan data statistik Kota Sukabumi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kelurahan Cikundul memiliki luas sebesar 2,35 km persegi atau 235 hektar. Kelurahan Cikundul ini memiliki bentang alam yang sangat asri sehingga menjadikannya memiliki potensi untuk dijadikan sebagai program wisata. Sasaran utama pada paket wisata hidroponik yaitu anak-anak sekolah dasar kelas 5 dan juga kelas 6. Melalui paket ini, anak-anak diajak untuk bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Pemilihan usia berdasarkan penelitian teknologi pertanian yang berkelanjutan pada anak sekolah dasar menunjukkan bahwa siswa kelas 5 dan juga kelas 6 merupakan siswa yang mudah untuk diatur sehingga dapat melancarkan kegiatan hidroponik tersebut. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep program, yang mana perancangan program yang kami buat ini berjudul Kenang, yang merupakan singkatan dari Wisata Kebun Menyenangkan. Kenang ini merupakan program rekreatif dan juga edukatif yang dirancang untuk memberikan kegiatan yang menyenangkan dan juga yang menarik bagi para peserta. Judul program ini disesuaikan dengan aktivitas utama dari program yang kami rancang, yaitu berkebun dengan memperkenalkan kegiatan pertanian modern, yaitu hidroponik. Juga nantinya para peserta dapat melakukan kegiatan interaktif lainnya, yaitu seperti menjelajahi perkebunan dan juga peternakan, membuat ekoprint, dan juga menangkap ikan yang nantinya para peserta juga dapat secara langsung berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sana. Program wisata ini dibuat untuk memberikan kesan yang baik bagi para peserta, di mana harapannya program ini dapat dikenang sesuai dengan judul yang telah kami buat. Juga berdasarkan nilai edukasinya, program ini memberikan edukasi untuk melestarikan dan juga menjaga lingkungan serta memanfaatkannya. Untuk program Kenang, Wisata Kebun Menyenangkan, kami rancang dengan 4 kegiatan utama. Yang pertama itu ada pengenalan dan juga praktik hidroponik. Pada kegiatan ini, peserta dapat melihat dengan jelas dan juga lebih dekat tentang hidroponik. Lalu untuk pengenalannya akan dilakukan dengan teknis storytelling, di mana pemandu akan memaparkan materi mengenai pengertian, lalu kelebihan, kelemahan, dan juga sistem hidroponik apa saja yang digunakan di kawasan agrowisata tersebut. Kami juga akan melakukan pengenalan mengenai hidroponik sistem sumbu, seperti apa itu hidroponik sistem sumbu, lalu apa saja alat dan bahan yang digunakan, bagaimana tata cara pelaksanaannya, karena nantinya hidroponik sistem sumbu ini yang akan dipraktikkan langsung oleh peserta. Pemilihan hidroponik sistem sumbu ini dikarenakan hidroponik sistem sumbu merupakan sistem yang paling mudah, murah, dan juga sederhana karena tidak memerlukan tenaga listrik untuk aerator yang digunakan untuk sirkulasi udara pada larutan air dan juga nutrisinya. Lalu untuk alat dan bahannya seperti ada rock wool, flanel, net pot, nutrisi, dan lainnya itu akan dipersiapkan oleh pemandu. Lalu pemandu juga akan menyiapkan beberapa hal seperti sarung tangan, masker, dan juga kacamata pengaman yang digunakan untuk mengantisipasi adanya iritasi akibat dari rock wool. Lalu pada prakteknya nanti pemandu akan mengawasi para peserta dengan seksama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan kedua yaitu pengenalan dan praktik ekoprint. Awalnya peserta akan dikenalkan terlebih dahulu dengan ekoprint sebagai media cetak yang sederhana dan juga ramah lingkungan karena proses cetaknya melalui pewarnaan alami, di mana bagian tumbuhan seperti bunga, daun, batang, dan bagian lainnya yang mengandung pigmen warna akan dicetak pada sebuah kain. Lalu peserta akan dikenalkan dengan teknik ponding, seperti alat dan bahan apa saja yang digunakan, lalu bagaimana cara menggunakannya, karena nantinya peserta akan melakukan praktik ekoprint dengan teknik ponding ini. Untuk pemilihan teknik ponding itu dikarenakan teknik ini cukup sederhana, tidak melalui proses seperti perebusan ataupun proses panjang lainnya, sehingga waktu yang digunakan juga lebih singkat. Lalu
Untuk alat dan bahan yang akan digunakan seperti palu kayu, lalu tote bag dan juga daun-daun yang nantinya kita cetak itu akan disiapkan langsung oleh pemandu. Kemudian untuk pemilihan tote bag sebagai media cetaknya itu dikarenakan tote bag memiliki nilai guna dan juga praktis yang diharapkan dapat digunakan oleh peserta nantinya. Lalu untuk tote bagnya akan terbuat dari material belacu, di mana material ini digunakan karena belacu itu terbuat dari serat kapas yang lebih mudah untuk menyerap pigmen warna. Lalu untuk hasil akhir ekoprintnya akan dibagikan kepada peserta saat penutupan, di mana pada kegiatan ini itu dapat melatih kreativitas dari pesertanya karena peserta akan dibebaskan untuk menyusun daun-daun sesuai dengan keinginan mereka pada saat melakukan praktik teknik ponding tersebut. Masih dalam bagian program wisata, setelah peserta melakukan kegiatan ekoprint, peserta akan dibawa berkeliling kebun dan juga peternakan. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang didampingi oleh pemandu. Setiap kelompok diajak berjalan menyusuri jalur yang telah direncanakan untuk menuju ke perkebunan. Peserta akan melanjutkan perjalanan menuju peternakan sapi setelah itu dengan dampingan oleh pemandu. Dan sembari melanjutkan perjalanan menuju peternakan sapi, peserta diperbolehkan untuk melihat proses pemberian pakan dan juga pemeliharaan sapi secara langsung. Jalur wisata ini juga dibuat dengan landai dan aman dan juga dilengkapi dengan pagar dan aman sehingga peserta merasa aman. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan sembari peserta menuju ke program selanjutnya, yaitu adalah menangkap ikan. Kemudian program terakhir yang akan kami rancang itu adalah menangkap ikan. Menangkap ikan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan peserta untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Untuk lokasi kegiatan ini itu berada di area kolam tangkap di sekitar wilayah KAC. Kolam ini itu sangat dangkal dan dasarnya dihiasi oleh susunan karung berisikan pasir, dan tentunya juga mudah dijangkau oleh anak-anak. Kemudian pemandu itu akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil agar kegiatan berlangsung tertib sehingga setiap anak mendapatkan kesempatan bermain yang sama. Kemudian jenis ikan yang digunakan adalah ikan mas karena memiliki karakteristik yang aman seperti sirip yang tidak tajam dan juga gerakan yang tidak agresif. Kemudian peserta itu tidak perlu menggunakan alat tangkap, cukup dengan tangan kosong agar mereka dapat mendapatkan pengalaman yang lebih alami. Dan juga setiap kelompok didampingi oleh pemandu yang mengarahkan dan juga memastikan keselamatan para pesertanya. Kemudian peserta itu diberi waktu terbatas untuk menangkap ikan agar staminanya tetap terjaga hingga akhir acara. Setelah peserta berhasil menangkap ikan, peserta akan diarahkan ke area pembersihan badan untuk membersihkan bagian-bagian tubuhnya yang terkena kotoran seperti lumpur dan lainnya. Dan uniknya, ikan di sini itu setelah ditangkap itu boleh dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari peserta tersendiri setelah melakukan kegiatan wisata ini. Dan juga orang tua mereka pun akan merasa senang jika anak-anaknya pulang dengan membawa cerita baru dari kegiatan ini. Program ini memang dirancang untuk memberikan kesan positif dan juga membangun kedekatan anak terhadap alam sekitarnya. Dan juga tidak lupa kerjasama dengan peternak ikan di kawasan ini juga menjadi salah satu nilai tambah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan agrowisata Cikundul. Baik, selanjutnya pada bagian itinerary. Untuk bagian itinerary pada program rancangan ini dimulai pada pukul 6.30 hingga pukul 7.00, yaitu kegiatan transfer in di sekolah. Kegiatan ini nanti digunakan oleh para panitia dibantu guru-guru untuk mengecek kehadiran para peserta dan juga mengecek kendaraan untuk keberangkatan. Lalu pada pukul 7.00 hingga 7.30 yaitu keberangkatan dari sekolah menuju kawasan agrowisata Cikundul yang nantinya akan menaiki kendaraan yaitu angkot. Pada pukul 7.30 hingga 8.00 sampai di lokasi dan juga diberikan waktu untuk beristirahat dan bersiap melaksanakan kegiatan selanjutnya. Beristirahat ini nanti akan dilaksanakan yaitu di halaman kantor kawasan agrowisata Cikundul. Pada pukul 8.00 hingga pukul 8.15 itu terdapat pembukaan kegiatan yang nantinya terdapat sambutan dari pihak kantor kawasan agrowisata Cikundul dan juga pengenalan dari para panitia. Untuk sambutan ini dilaksanakan di halaman kantor agrowisata Cikundul. Lalu pada pukul 8.15 hingga pukul 9.00 terdapat kegiatan berkebun hidroponik dan juga panen hasil kebun, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan di greenhouse di samping halaman kantor agrowisata Cikundul. Lalu pada pukul 9.00 hingga pukul 9.45 terdapat kegiatan ekoprint yang nantinya para peserta akan melaksanakan kegiatan ini di halaman kantor kawasan agrowisata Cikundul dan ekoprint menggunakan dedaunan juga sayuran yang telah mereka panen.
Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pada pukul 9:45 hingga pukul 10:30, terdapat kegiatan berkeliling kawasan agrowisata Cikundul di mana para peserta akan diajak untuk melihat lahan terbuka yaitu perkebunan yang tersedia dan juga akan melihat kandang sapi yang di mana mereka akan mengenal beberapa jenis sapi yang dikelola oleh kawasan agrowisata Cikundul. Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut itu di area kawasan agrowisata Cikundul. Lalu pada pukul 10:30 hingga pukul 11:30 terdapat kegiatan menangkap ikan yang nantinya akan dilaksanakan oleh para peserta di kolam kawasan agrowisata Cikundul. Lalu pada pukul 11:30 hingga 12:30 dilaksanakan kegiatan sholat, istirahat, dan juga makan. Lalu pada pukul 12:30 hingga pukul 13:00 terdapat kegiatan penutupan di mana para peserta nanti akan diberikan hasil panen yang mereka petik dan juga ikan yang telah mereka tangkap serta ekoprint yang telah mereka buat pada kegiatan sebelumnya. Untuk kegiatan penutupan ini dilaksanakan di halaman kantor kawasan agrowisata Cikundul. Lalu pada pukul 13:00 hingga pukul 13:30 terdapat perjalanan kembali ke sekolah yang nantinya para peserta ini akan kembali ke sekolah menaiki kendaraan yaitu angkot. Lalu pada pukul 13:00 terdapat kegiatan transport di mana para panitia dibantu guru-guru mengecek bahwa peserta telah selesai melaksanakan kegiatan dan juga telah dijemput oleh kedua orang tuanya. Saya akan menjelaskan mengenai peta jalur wisata dengan nama program Kenang Wisata Kebun Menyenangkan di Kelurahan Cikundul. Peta jalur wisata yang dibuat menunjukkan lokasi programnya yaitu Kelurahan Cikundul dan juga objek wisata yang digunakan dalam perencanaan program wisata. Legenda pada peta menunjukkan informasi terkait objek wisata pada peta seperti warna abu kecoklatan menandakan kantor KAC, tempat titik kumpul dan juga tempat melakukan ekoprint, warna hijau menandakan tempat hidroponik, warna krem menandakan pertanian terpadu, warna coklat menandakan ladang, warna ungu menandakan peternakan sapi, dan juga warna hijau toska menandakan kolam ikan. Peta berisi garis sebagai ilustrasi jalan yang berada di Kelurahan Cikundul yang terbagi menjadi dua, ada jalan besar dan juga jalan kecil. Jalan besar dapat diakses menggunakan mobil dan jalan kecil hanya dapat diakses menggunakan motor. Untuk jalan besar ditandai dengan warna hitam dan jalan kecil ditandai dengan warna hijau. Kelurahan Cikundul ini memiliki sungai yang berada di perbatasan kelurahan di bagian selatan dan pada peta ditandai dengan warna biru. Skala pada peta berukuran 1:12.800 agar dapat menampilkan keseluruhan peta pada kertas berukuran A3. Skala bar menunjukkan hubungan antara jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya yang di lapangan dengan satuan kilometer. Simbol penunjuk arah digunakan untuk menunjukkan arah mata angin seperti timur ke barat, selatan, dan juga utara. Untuk insert map digunakan untuk menandai lokasi program wisata yang terdapat di Jawa Barat dan ditandai dengan titik berwarna merah. Peta utama dan juga insert map memiliki koordinat yang digunakan untuk menunjukkan lokasi geografis program wisata yang dirancang. Lalu logo Sekolah Vokasi IPB dan juga Wisata merupakan identitas bahwa peta yang dibuat merupakan hasil karya mahasiswa dari instansi tersebut. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.